Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti memelihara hidup kami hingga saat ini dan yang memberi kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan lewat renungan ini. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan penuntun hidup kita sepanjang hari ini, yaitu yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 3. Begini firman Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dalam bahasa Batak dikatakan, pajojor hamuma di tonga-tonganya kapar begu hamulionai. Di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akana binahenai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak pernah mengalami hal-hal yang ajaib di hidup kita ini. Kita tidak punya hal-hal yang perlu kita ceritakan, kita saksikan kepada orang di sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, untuk bisa memahami keajaiban perbuatan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini, tidaklah harus selalu melalui peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa kita alami. Namun sesungguhnya dengan peristiwa-peristiwa yang biasa-biasa saja yang terjadi secara natural di dalam kehidupan kita ini, di tengah-tengah semuanya itu pun sesungguhnya kita dapat melihat keajaiban perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa hadir ke tengah-tengah dunia ini, lahir dari rahim ibu kita masing-masing. Itu adalah sesuatu yang sangat penuh dengan keajaiban. Dan kalau saudara, saya bisa hidup bertahan hingga pada hari ini, melewati berbagai-bagai peristiwa suka maupun duka, sesungguhnya di dalam semua perjalanan kehidupan kita itu
Kalau kita mau jujur melihat dan merasakan sebenarnya hal-hal yang penuh dengan keajaiban kasih Tuhan yang patut untuk boleh kita saksikan, kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita supaya kita menceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan tangannya di antara segala suku bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita perlu jujur ya untuk boleh mengakui dan juga menceritakan bagaimana Allah sesungguhnya turut bekerja, campur tangan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada peristiwa yang sebenarnya terjadi begitu saja atau tanpa sengaja. Namun setiap orang percaya harus mengakui bagaimana Allah campur tangan, membimbing hidupnya, menuntunnya, memampukannya, memberikannya kekuatan untuk bisa melewati semua. Apakah itu duka maupun suka. Baik mungkin melewati masa-masa kita mengalami keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan, keberuntungan di dalam kehidupan kita ini. Di dalam semua itu saudara-saudara sekalian, ada banyak perbuatan keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Atau juga mungkin ketika kita diizinkan melewati masa-masa yang sulit, penuh dengan duka, air mata, kita mengalami kegagalan, kita merasa hidup kita penuh dengan kehancuran. Percayalah, dalam kondisi-kondisi seperti itu pun sesungguhnya di sana Tuhan bekerja, menunjukkan keajaiban kasih-Nya. Sehingga tidak ada seorang pun sesungguhnya yang bisa bertahan hidup melewati semua masa-masa yang penuh dengan pergumulannya, di mana dia mengalami kegagalan, hal-hal yang menghancurkan hati perasaannya, hanya karena kekuatan dirinya sendiri. Tapi kita bertahan hingga saat ini melewati semua itu adalah karena keajaiban kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk lebih jujur ya, mengakui semua pekerjaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan di dalam semua perjalanan kehidupan kita hingga saat ini. Kita perlu mengakui, sehingga ketika kita mengakui semua karya Allah, pertolongan Allah di dalam kehidupan kita, dan yang terbesar yang harus kita akui dan kita syukuri adalah ketika Allah memberikan kasih-Nya yang ajaib lewat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita, yang tidak akan pernah mampu kita peroleh dengan apapun, yang tidak akan pernah kita bisa beli, tebus dengan emas, perak atau kekayaan sebesar apapun dalam hidup kita ini. Tapi oleh karena keajaiban cinta kasih Kristus lewat pengorbanannya, Dia menunjukkan keselamatan, jalan bagi kita menuju kehidupan kekal. Itu adalah keajaiban terbesar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari selalu hidup di dalam pengakuan akan karya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan nikmati kehidupan kita masing-masing sebagai sebuah keajaiban dari kasih Tuhan apapun. Mungkin itu lewat penderitaan, mungkin itu dalam berbagai sukacita yang kita peroleh. Dan kita patut untuk berbagi, menyaksikannya kepada orang-orang, mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk juga boleh mengakui kasih Tuhan dan memuji Tuhan lewat kesaksian kita, lewat cerita kita. Kita mengajak orang juga untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada hari ini supaya kami belajar untuk mengakui akan kebesaran kasih Tuhan, campur tangan Tuhan
yang telah melakukan begitu banyak perbuatan ajaib dalam hidup kami hingga kami boleh ada hingga saat ini. Kalau kami boleh merasakan kebahagiaan, Tuhan tolong ingatkan kami bahwa semua itu karena keajaiban kasih-Mu. Kalau kami boleh bertahan hidup hingga saat ini, melewati masa-masa sulit dan pergumulan yang berat, ingatkan kami juga, semua itu juga karena keajaiban kasih Tuhan yang telah memampukan menyelamatkan kami. Sehingga kami boleh terus berseru kepadamu, memuji Engkau. Terima kasih sepanjang hari ini, tuntun hidup kami untuk terus melekat kepadamu, memuji Engkau. Dan kami nikmati jalan hidup kami ini sebagai hidup yang di dalam keajaiban kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara sekalian nikmati terus hidup kita masing-masing dengan penuh keajaiban kasih Tuhan. Sehingga kita selalu boleh merasakan sukacita dan damai sejahteranya. Sampai jumpa.